Rahayu. Para pemirsa yang saya hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Saat ini kita posisi sedang di Bali. Kita anjang sana dengan saudara-saudara kita yang di Bali. Dan kita difasilitasi oleh narahubung kita, Bapak Ida Bagus Putuswate. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kalau beberapa waktu yang lalu kita mewawancarai anggota Saptarsi Hindu Jawa, Romo Wiku Satya Dhamma Telaga. Dari beliau kita mendapatkan informasi kalau kata Hindu, kata agama Hindu itu memang labelisasi dari Depak RI, terutama setelah tahun 1959 dan diperkuat dengan Undang-Undang nomor tahun 65 nomor 165 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 69. Dan ternyata dulu ada memang ajaran asli leluhur kita dengan sebutan mulai dari Gomo Buddhi, ajaran Dharma atau Sanatana Dharma. Nah, para pemirsa, ketika bicara Jawa Bali, ini suatu persaudaraan yang tidak mungkin akan lepas atau putus. Karena memang mulai era zaman kerajaan Medang Kamulan pada masa Prabu Dharmawangsa mengambil menantu Airlangga, putra Raja Udayana di Bali, yang juga ibunya Airlangga itu masih saudaranya Prabu Dharmawangsa. Itu pada masa jauh sebelum kerajaan Kediri. Dan sampai akhirnya pada masa pasca Majapahit, Dayang Nirate pergi ke Bali, ke kerajaan Gel-Gel Waturenggong. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan informasi dari Romo Wiku Satya Dhamma Telaga, kita telusuri juga ke Bali. Sebenarnya di Bali ini dulu sebelum muncul labelisasi Hindu oleh Depak RI, itu namanya kepercayaan. Karena waktu itu belum muncul kata istilah agama, itu belum ada. Kita telusuri ke Bali, kita menemui salah satu anggota kita, yaitu Bli Ida Bagus Gede Dikse yang ada di Klungkung. Swastiastu, Bli. Swastiastu, salam rahayu. Salam rahayu, sagung tumati, Bli. Bli, ini kita ingin ngobrol, diskusi, menelusuri tentang kepercayaan asli leluhur Nusantara. Nah, setelah kita dapatkan berbagai info, ternyata kata Hindu atau istilah agama Hindu itu baru muncul tahun 1959. Nah, kalau menurut pengetahuan Bli Ida Bagus Gede Dikse, ini sebelum tahun 59, ini kepercayaan masyarakat Bali itu apa yang dibeli? Terima kasih. Yeah. Sesuai dengan yang pernah kita baca, yeah. di Bali sebelum
umat di Bali disebut menganut agama Hindu. Sebelumnya itu semua di Bali memiliki kepercayaan disebut Megama Tirta. Megama Tirta. Di mana Megama Tirta itu masyarakat ini melakukan kegiatan spiritual keagamaan, yaitu memuja Tuhan, itu dengan konsep keyakinan, yang mana di sana beliau pertama konsep memuja adalah ke arah gunung, keyakinan beliau. Yang kedua adalah ke Gangga atau ke laut. Yang ketiga itu ke sumber mata air. Nah, dari konsep tiga yang beliau yakini ini, makanya disebut Megama Tirta. Tirta itu adalah air suci. Air suci. Nah, setelah perkembangan itu terjadi, entah era masuknya Dangyang Empu Kuturan ke Bali, ya saya ceritakan dari Empu Kuturan ke Bali, di mana beliau membawa suatu tatanan untuk menata kembali keyakinan Hindu yang ada, keyakinan masyarakat di Bali. Beliau melihat di mana di Bali pada saat itu ya banyak berdiri suatu keyakinan-keyakinan, yang mana salah satunya adalah Bujangga, ada Waisnawa, ada Bhairawa, dan masih banyak yang lain. Nah, karena melihat terjadi suatu sedikit bermasalah, dilihat oleh beliau akan adanya bermasalah dari keyakinan mereka masing-masing, di mana mereka menganggap ini loh yang terbaik, keyakinan ini loh yang baik, keyakinan saya inilah yang paling bagus. Nah, untuk menata itu semua biar tidak terjadi suatu konflik, nah itu masalah beliau. Akhirnya beliau mengumpulkan mereka semua, diajak duduk bersama, diajak rembuk. Di sana tempatnya ada di Desa Samuan 3, yang sekarang disebut Desa Samuan 3, di mana di sana dapat suatu keputusan bersama. Dibuatkanlah konsep Kahyangan 3 itu, yang mana tempat suci ini yang dibangun ini bisa dipergunakan atau dipakai tempat sembahyang untuk semua sekte yang ada di Bali yang waktu itu. Empu Kuturan itu pada masa Raja Airlangga ya, Bali ya. Jadi itu semasa dengan Empu Barada juga ya. Nah, sebelum beliau selesai itu, jauh sebelumnya beliau juga datang ke Bali setelah menanam Pancadhatu dulu di Bali ini. Dulu. Nah, dari semenjak dibuatkan konsep Kahyangan 3 oleh Empu Kuturan, umat atau masyarakat yang ada di Bali mulai bisa tenang fokus sembahyang, di mana di rumah masing-masing konsep Kahyangan 3 ini disimbolkan atau diwujudkan dengan rongtelu. Rongtelu. Di mana satu keluarga bisa sembahyang di tempat suci itu. Itu untuk yang lingkupnya kecil. Nah, lingkup besar sekarang ada Pura Kahyangan Desa tadi, ada Pura Pusah, ada Pura Desa, ada Pura Dalam. Nah, ini semua sekte waktu itu bisa sembahyang di sini. Kalau untuk yang masing-masing dibuatkanlah konsep rongtelu ini. Nah, itu demi tetap terjadinya suatu kerukunan. Tidak lagi menganggap keyakinan saya ini yang paling benar, keyakinan saya ini yang paling. Nah, dengan konsep itu semua jadi menyatu untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi dulunya, jadi sebelum adanya labelisasi agama Hindu oleh Depak RI, khususnya setelah tahun 59, itu di Bali kepercayaannya Megama Tirta. Dan itu sudah dimulai pada masa Empu Kuturan, pada masa kerajaan Airlangga. Dalam
kesehariannya setelah era era kemerdekaan RI ini bagaimana perkembangan kepercayaan asli masyarakat Bali dengan Megama Tirta dan bagaimana perbedaannya dengan kepercayaan masyarakat Bali setelah adanya labelisasi Hindu oleh Depak RI tadi, Pak Bli. Begini, kalau masalah peralihan ya dari Megama Tirta menjadi sekarang disebutkan dengan agama Hindu, itu sebenarnya tidak ada perbedaannya sama sekali. Itu hanya sekedar label gitu ya. Cuman labelnya saja dipakai agama Hindu, tapi tata cara untuk melakukan upacara sembahyang, sesaji apa itu tetap masih berlaku. Ya, cuman labelisasi saja Hindu gitu loh. Padahal sebenarnya bukan Hindu. Itu karena zaman, maaf ya sepengetahuan saya, zaman Pak Harto, ya pemerintahan Pak Harto itu biar gampang memanage masyarakatnya, makanya zaman itu diberikan suatu pilihan 5 agama yang harus dianut oleh rakyat yang ada di Indonesia zaman itu. Gitu. Berarti ini mirip yang disampaikan Romo Wiku kemarin, bahasanya sebenarnya tidak sepakat, tapi harus sepakat gitu ya. Karena sebenarnya ajaran leluhur kita ada sendiri, tapi karena dilabelisasi oleh Depak RI menjadi Hindu, akhirnya mereka terpaksa gitu ya. Kalau dalam konsepnya mulai dari ritualnya sama semua ya. Sama semua. Apa perbedaannya prosesi-prosesi ritual keagamaan Megama Tirta dengan Hindu yang ada di India? Karena kalau saya lihat, kalau kita cermati, kenapa waktu itu Depak RI ini kok memberi label Hindu? Karena untuk memudahkan di dunia ini yang nampak pada waktu itu kan memang cuman agama Islam, Kristen, terus Hindu yang ada di India. Sementara ajaran leluhur kita memiliki ajaran tersendiri, yaitu agama Gomo Buddhi, ya, waktu Gomo Buddhi, terus Dharma, ya sebutannya itu. Nah, apa perbedaannya? Nah, karena memang pada waktu itu kan kalau dimunculkan Gomo Buddhi atau Dharma ini nggak disetujui oleh Depak RI. Nah, ini perbedaannya apa dengan ritual-ritual atau keyakinan konsep keagamaan ajaran leluhur kita tadi dengan ajaran Hindu yang ada di India nih, Bli? Begini, kalau menurut saya di sini memang antara ajaran agama Hindu yang ada di Bali khususnya di Indonesia dengan di India itu jelas jauh berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Satu, kalau di India ya semua dewa itu dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan. Makanya di India itu banyak berdiri sekte-sekte atau aliran-aliran yang menganut, ada misalnya contoh, ada yang keyakinan Hanuman, ada Bhakta Krishna, dan yang lain banyak masih lah, ribuan lah di sana. Nah, kalau faktanya kan di sana. Yang kedua, tata cara melakukan upacara, ya, itu juga berbeda, jauh berbeda. Nah, kalau ajaran Hindu di Bali, khususnya di Bali dan Hindu Nusantara pada umumnya, gitu, itu kental sekali sesuai dengan peradaban, peradaban yang ada di wilayah masing-masing di Nusantara ini. Nah, contoh kayak di Bali, Hindu di Bali mungkin orang menganggap oke lah konsepnya bersumber semua dari sastra kan, Bhagavad Gita, Weda Semerti, Sruti kan. Memang Weda zaman dulu itu memang berkembang di India. Oke lah, kita yakin itu berkembang di India. Nah, setelah di Bali konsep daripada itu dikemas, artinya diperpadukan, dikaji lagi oleh para sastrawan yang ada di Nusantara. Nah, salah satu contoh misalnya yang banyak berbeda, mungkin nama sama, seperti cerita Mahabharata, cerita mungkin sama, di sana ada beberapa yang berbeda. Ada perbedaannya. Ada perbedaannya. Begitu juga di Hindu, di Bali. Sekarang misalnya dari doa mungkin hampir sama. Mungkin contoh para sulinggih di Bali membuat suatu air suci atau yang disebut dengan tirta dengan puja
dengan kekuatan jnana atau batin beliau, beliau menurunkan air suci itu dengan puja. Misalnya dari Gangga, Sungai Gangga, misalnya Saraswati, Yamuna, Godavari, dan sungai besar suci di India, itu sudah terangkum dalam satu tempat suci, air suci tersebut. Pada saat seorang sulingi atau pendeta itu Surya Sewanu. Nah itu. Yang ketiga, dari segi penataan sarana upacara jauh berbeda. Konsep-konsep itu jauh lebih disempurnakan di Bali. Hindu di Nusantara itu jauh lebih sempurna. Makanya Bung Karno kan pernah berkata, kalau mau belajar Muslim atau Islam, datanglah ke Arab. Kalau mau belajar Hindu jangan ke India, tapi ke Bali. Ke Bali lah. Jadi bahasanya bukan kok ajaran Hindu India itu disempurnakan oleh orang Bali, tapi memang Bali itu lebih sempurna. Lebih sempurna. Karena konsepnya berbeda. Nah, kalau di India semua dianggap Tuhan, kalau di Bali enggak. Kalau Tuhan itu hanya Ida Sang Hyang Widi Satu. Manifestasi beliau disebut dengan Dep. Dep itu adalah dewa sinar, bagian daripada Ida Sang Hyang Widi disebut dengan dewa. Iya, bagian dari Tuhan. Tetap itu semua daripada percikan Tuhan itu, Ida Sang Hyang Widi itu tetap akan disembah. Dianggapnya dewa ya. Dewa. Bahasa lainnya Dep. Sementara kalau di India semua dewa itu dianggapnya Tuhan. Dianggap Tuhan. Sehingga di sana itu infonya itu ada ratusan sekte. Ratusan, ribuan bahkan mungkin. Bukan ribuan. Ribuan. Jadi mulai Bhakta Anoman, Bhakta Wisnu, Bhakta Siwa, Bhakta Krishna ya. Banyak sekali di sana ya. Jadi perbedaan seperti itu, dan juga kalau rumah ibadahnya juga berbeda. Ya. Kalau di India disebut, ada yang menyebut kuil, ada yang menyebut wihara. Kalau di Bali disebut konsep itu pura. Kenapa disebut pura? Dengan bahasa Sanskerta mungkin pur. Itu adalah suatu benteng. Siapa yang dibentingi? Keyakinan daripada pengadut itu dibentingi dengan tempat suci. Jadi ini kalau saya lihat ya Bli ya, ini bukan soal nama ya. Barangkali nama bisa berbeda, tetapi yang jelas kalau di India entah itu kuil, ini kan beratap. Ya. Tetapi kalau di Nusantara yang ajaran leluhur asli leluhur kita, kalau di Bali namanya pura. Di Jawa namanya punden. Ya, atau pedanyangan. Tapi intinya apa? Alam terbuka. Tidak beratap. Nah, itu perbedaannya kan sangat jauh berbeda. Itu perbedaan terjadi karena alam sudah berbeda. Budayanya juga sudah berbeda. Dan memang itu berbeda. Jadi tidak perlu disamakan karena sebelum adanya labelisasi Hindu oleh Depak RI, kalau kita runut jauh ke belakang ya, ini tidak pernah ada satupun literasi yang menyebut agama Hindu. Tidak ada. Jadi dari berbagai literasi yang disebut adalah Gomo Budi atau Gomo Dharma. Tidak disebut ya. Tidak disebut agama Hindu. Setelah tahun 59, setelah ada labelisasi Hindu tadi oleh Depak RI, ini seperti halnya nampaknya ada permainan politik besar, sehingga karena dilabeli Hindu, akhirnya sekte-sekte Hindu itu ke sini mencoba mempengaruhi mindset masyarakat kita, bangsa kita, supaya memuja-muja India. Seperti halnya agama lain itu memuja-muja Vatikan, memuja-muja Arab, yang ujung-ujungnya ini adalah politik ekonomi. Karena entah itu wisata religi, entah itu wisata apapun, ini kan duit gitu loh. Semakin banyak orang Islam ke Arab, semakin banyak real yang masuk gitu loh. Semakin banyak orang Nasrani ke Vatikan, semakin banyak uang yang masuk. Nah, nampaknya ini orang-orang India ya, setelah Depak RI melabelisasi Hindu tadi, ini kan berharap supaya masyarakat Jawa, masyarakat India, Nusantara ya, termasuk Jawa, Bali dan lainnya, ini juga memuja-muja India. Semakin banyak orang yang berlabel Hindu tadi ke India,
otomatis juga ujung-ujungnya juga duit gitu loh. Nah, ini nampaknya politik ekonomi itu selalu seiring berjalan di belakang politik agama. Nah, mungkin di sini juga ada salah sedikit penafsiran dari beberapa masyarakat ya, terutama umat Hindu di Bali. Mungkin ada yang menganggap Hindu yang ada di Bali dengan di India itu sama. Iya. Oke, kalau memang itu dianggap sama gitu loh. Yeah. Oke, di sini kita perlu bahas. Yeah. Kalau dianggap sama, itu tidak semuanya sama. Yeah. Mungkin persamaan itu hanya ada, anggaplah maksimal 1%. Yeah. 1% ada persamaan. Yeah. Nah, 99% ini sudah jauh berbeda. Yeah. Nah, apalagi sekarang di Bali, yang dulu namanya menganut Gama Tirta. Yeah. Nah, setelah kembali kita ke zaman Majapahit ya, Dangyang Nira Arte, yang mana di Jawa beliau disebut dengan Sabda Palon. Yeah. Nah, ke Bali ya, di mana beliau pada saat itu menganut ajaran Budi. Yeah. Yeah. Ajaran Budi. Yeah. Agama Budi. Agama Budi. Di mana setelah beliau berjalan di Bali, mempersatukan dan melihat daripada hasil karya, maaf saya bilang, hasil karya daripada Empu Kuturan dulu, beliau lihat belum sempurna. Belum sempurna. Nah, makanya beliau di sini menyempurnakan lagi. Kalau Empu Kuturan dengan konsep penyempurnaan agama di Bali itu dengan konsep Kayangan Tiga, sedangkan kalau ide Dangyang Nira Arte itu dengan konsep ajaran Tatwa atau ajaran Budi. Oh, ini ambil serupa gitu ya. Tatwa atau Budi. Tatwa, Budi. Budi itu kan pikiran. Pikiran. Tatwa juga pikiran. Pikiran apa? Pikiran suci untuk memuja Tuhan, ide Sang Hyang Widi. Nah, dari konsep inilah sehingga di Bali menjadi jauh lebih sempurna. Terima kasih, Li. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kemarin ada salah satu pemirsa kita yang komentar menyalahkan, tapi salah gitu. Dia komentar sok menggurui, ngomongnya agak kasar. Bos, Dangyang Nira Arte itu masa Airlangga. Ini omongannya kasar. Terus dia bilang, bos, Dangyang Nira Arte ini pada masa Airlangga, jangan ngawur bos, ngomongnya kasar. Nah, nampaknya pengetahuannya belum banyak. Harus para pemirsa pahami ya. Jadi kalau Dangyang Nira Arte atau Dangyang Dwi Jendra, ya, kalau penelusuran kita, ini ketika di Jawa namanya Eyang Sabdo Palon, Empu Sabdo Palon. Setelah Majapahit jatuh, beliau pergi ke perjalanannya ke Banyuwangi. Terus setelah itu ke Bali, naik Suranadi, ikan besar, ke Pulaki, Puncak Manik. Di situ beliau berganti nama Eyang Badarasi Kanekamuni. Nah, setelah pergi ke Rambut Siwi sama Uluwatu, terus di Bedugul, ini namanya beliau berganti nama Bathara Sakti Wawurawuh. Bathara Sakti Wawurawuh. Nah, setelah itu pergi ke Klungkung berganti nama Dangyang Nira Arte. Sebelum ke Klungkung ke Uluwatu dulu ya, Bu ya. Itu berganti nama Dangyang Nira Arte. Nah, sampai di Klungkung. Kalau berganti nama Dangyang Dwi Jendra itu dari Jawa. Dari Jawa beliau nyampe di Bali. Beliau dijuluki Dangyang Nira Arte. Nira Arte ya. Nah, tanpa uang gitu. Tanpa memikirkan kekayaan. Ya. Jadi tidak mau nir itu tidak, arte itu uang atau kekayaan. Jadi beliau hanya memuja kesucian terus. Iya, hanya mencari kesucian. Jadi tidak berpikir tentang kekayaan. Ya. Ini supaya pemirsa itu paham gitu. Kalau pada masa Raja Airlangga, pada masa kerajaan Kahuripan,
ini empu yang terkenal bukan Dayang Nirada ya, tetapi eyangnya, yaitu Empu Kuturan, Empu Barada. Ini yang harus pemirsa pahami. Jadi kalau belajar sejarah itu yang runut kronologi masanya. Nah, ini beli ini. Nah, setelah ada labelisasi Hindu oleh Depak RI mulai tahun 59, akhirnya muncullah seperti banyak paham-paham yang arahnya India, entah itu yang mulai halus ya, entah yang sudah vulgar. Nah, ini bagaimana nih tanggapan Bli sendiri? Kalau menurut saya semestinya jangan salahkan ya. Kita tidak boleh menyalahkan pengaruh ataupun perubahan yang datang dari luar. Nah, yang perlu kita bina di sini adalah tergantung umat kita sendiri. Ya, umat kita yang ada di Bali yang menganut sekarang agama Hindu lah. Jangan mudah terpancing dengan ajaran-ajaran dari luar lah, ajaran asing lah, yang mana notabene nantinya itu akan merongrong. Yang jelas merongrong kebudayaan kita. Agama kita lah istilahnya sekarang ini. Di mana yang jelas kita sudah diwarisi oleh leluhur ya. Yang dulu agamanya disebut dengan agama Tirta, sekarang disebut dengan agama Hindu kan, dilabeli agama Hindu. Itu ajaran itu sudah sempurna sekali sebenarnya. Nah, cuman kenapa sih banyak masih umat yang tergiur gitu loh dengan tawaran-tawaran manis, contoh misalnya, oh ini ajaran ini simpel, praktis, kan begitu, fleksibel, efektif. Tetapi yang praktis, fleksibel, efisien itu toh juga akan merongrong budaya kita yang diwariskan oleh leluhur kita. Biar tidak nanti kita menyesal kebelakangan hari, ya kita membuang atau tidak bisa merawat ajaran leluhur kita, warisan kita, malah kita menjunjung tinggi warisan orang lain yang mana notabene belum teruji kebenarannya gitu loh. Memang kalau kita cermati masyarakat Bali ini kan saat ini terpecah menjadi 3 saat ini. Yang satu masih kukuh dengan ajaran leluhur yang asli. Yang kedua ini separuh-separuh. Dia beli orang-orang ini mereka golongan ini mengatakan di sini ada ajaran leluhur, terus ada pengaruh dari India. Sehingga orang mengatakan Bali ini adalah muara dari ajaran Jawa dan ajaran India. Karena memang ketika bilang kita ajaran kepercayaan masyarakat Bali, mau tidak mau akan selalu bilang Jawa. Karena mulai dari Empu Kuturan, Empu Barada kan dari Jawa. Dayang Nirada juga dari Jawa. Nah, contoh bukti. Ada hubungan budaya atau dari Jawa ke Bali. Nah, dari kisah yang saya tahu ya, sepengetahuan saya dari kisah perjalanan Empu Kuturan ke Bali. Nah, sampai beliau di sini dibuatkan suatu tempat suci sebagai penghormatan kepada beliau yang telah bisa mempersatukan semua sekte yang ada di Bali. Makanya dibuatkanlah beliau Manjangan Seluang. Manjangan Seluang. Nah, itu bukti. Nah, maka di samping itu juga ada juga di Bali itu disebut dengan hari raya ya, Rerainan Jagat. Ada disebut dengan Budek Klio Jawa dan Bali, Sugimana Jawa dan Bali. Di mana kalau Sugimana Jawa beliau berangkat dari Majapahit ke Bali. Setelah beliau datang di Bali, beliau membuatkan ajaran Sugimana Bali. Itu selisihnya 1 hari loh. Sehari. Itu bukti contoh. Masih ada ikatan sejarah antara Jawa dan Bali. Nah, kalau yang nomor 3, ini yang vulgar. Yang dengan terang-terangan ini memuja-muja, mengidolakan bermindset tentang India. Ini yang yang dikatakan Bli tadi, ini malah merusak, merongrong budaya dan ajaran leluhur kita.
Nah, para pemirsa yang hormati, semua akan kembali pada diri kita masing-masing. Kita masih kukuh dengan leluhur kita, ataukah kita mau memuja leluhur orang lain? Padahal Tuhan itu pun cuman imajinasi manusia. Sehingga tercatat di seluruh dunia ini ada 4.200 agama. Ada 2.500 sebutan Tuhan. Nah, di setiap manusia, setiap bangsa ini memiliki imajinasi tentang Tuhannya masing-masing. Sangat tidak etis kalau kita, entah secara pribadi atau secara bangsa, ini memuja-muja Tuhan hasil imajinasi bangsa lain. Para pemirsa nanti bisa simak di video kita yang berjudul Tuhan versi pribadi, agama, dan semesta. Sehingga kita menjadi bertanya, sebenarnya yang kita puja ini Tuhan versi pribadi, Tuhan versi agama kita, ataukah sudah Tuhan semesta alam? Sehingga kami sangat salut, kita melakukan penelusuran ya, masyarakat-masyarakat yang masih kukuh dengan ajaran leluhur kita. Karena secara faktual, kita tanpa agama dayoh, tanpa keyakinan dayoh, kita ada di dunia ini. Bahkan orang yang tidak percaya Tuhan pun tetap ada di dunia ini lahir. Bahkan bisa hidupnya makmur, bisa menciptakan segalanya. Ini kita direkam dengan kamera. Itu pun juga karya siapa? Karya orang sekuler, bukan orang agamis. Kita buka YouTube itu, aplikasi YouTube yang ciptakan siapa? Juga karya orang sekuler, bukan orang agamis. HP yang untuk kita buka YouTube itu pun juga karya orang sekuler, bukan orang agamis. Tetapi fakta yang tidak bisa kita ingkari, kita tanpa orang tua, dan orang tua otomatis juga leluhur, karena orang tua kita ada di dunia karena orang tuanya. Tanpa orang tua kita tidak lahir di dunia. Karena itu, nanti kita tunggu waktunya, masanya. Wis titiwan sini, enggal cetakno, dayoh kudu mulih, utang kudu nyaur, hanandur hangunduh. Nah, ini saya ingin tanya pada Beli sebagai masyarakat Bali, bahkan dari kasta Brahmana, kalau seandainya ini seandainya, mudah-mudahan nanti alam semesta ini mewujudkan ya Beli ya, labelisasi Hindu oleh Depak RI ini dihapus, dikembalikan dengan nama ajaran asli leluhur kita, agama Budi. Karena ini tidak menutup kemungkinan seperti halnya Jepang, Cina. Ini di sana mereka kuat dengan ajaran leluhurnya. Sehingga sangat tidak kemungkinan kalau nanti ada terobosan, tidak tahu siapa nanti presidennya. Karena dayoh kan memang harus pulang. Dan dayoh itu sudah terlalu lama di negeri ini. Namanya dayoh harus pulang. Seperti halnya sekarang kami bertamu di Bali ya. Nanti tetap harus pulang walaupun kita lama di Bali. Nah, kalau orang-orang Hindu dalam tanda petik tadi, yang mengidolakan India, kan menjadi tamu sendiri, ya otomatis harus pulang juga gitu loh. Nah, ini bagaimana Beli tanggapannya kalau seandainya nanti suatu saat, tidak tahu kapan, labelisasi Hindu di Depak RI itu dihilangkan, kembali diberi nama ajaran asli leluhur kita, Gomo Budi, ini bagaimana menurut Beli? Yeah. Begini Pak, kalau masalah berbicara, kita masalah labelisasi nama. Dirubah atau tidak, itu semua kembali tergantung alam. Karena apa? Kita ajaran leluhur kita semua kan meyakini perubahan itu tidak abadi kan. Nah, kalau alam sudah menghendaki, yang notabene alam ini adalah Tuhan, harus kembali labelnya diganti dengan nama agama Budi atau agama Tirta, itu tidak masalah. Yang penting, atau malah lebih bangga gitu. Yang lebih penting di sini,
asalkan, ini saya garis bawahi, asalkan penganut atau daripada agama Budi atau ajaran agama Hindu itu tidak lepas, tidak membuang, dari ajaran leluhurnya. Penganut ini tidak membuang ajaran leluhurnya. Kalau masalah labelisasi itu berubah atau diganti namanya, tidak lagi agama Hindu atau tidak lagi agama Budi, yang penting satu, ajaran leluhur ini tidak hilang dari bumi Nusantara. Memang sesuatu itu tidak kekal. Yang kekal adalah perubahan itu sendiri. Sehingga yang tadi saya katakan tidak menutup kemungkinan. Ini kan misalnya kita juga sama-sama belum tahu apakah akan terwujud itu masa-masa itu ataukah tidak, ya kita belum tahu gitu. Tetapi hukum alam mengatakan yang namanya tamu tetap harus pulang gitu. Tidak mungkin tamu itu tidak pulang, walaupun taruhlah dia sudah bertamu bertahun-tahun, tidak tahu kapan tetap pulang. Ini hukum alam. Perkara terjadinya kapan ya kita nggak tahu. Itu hukum alam. Hukum alam itu tamu harus pulang, orang pinjam harus mengembalikan, orang hutang harus melunasi. Ya. Siapa menanam pasti menuai. Ini kan hukum alam gitu. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol kita, diskusi kita dengan Bli Ida Bagus Gede Dikse tentang kepercayaan masyarakat Bali sebelum adanya labelisasi Hindu oleh Depak RI. Simak terus berbagai video, berbagai kegiatan dari Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Sampai jumpa di kegiatan lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.